Baiklah anak-anak, Ibu hari ini sudah menjelaskan tentang materi kewenangan lembaga-lembaga negara. Apakah dari kalian ada yang ingin bertanya? Atau belum mengerti? Bagaimana? Mengerti semua? Nah, karena kalian diam, Ibu anggap kalian mengerti tentang materi kita hari ini. Jadi Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Nah, pertanyaan Ibu simpel. Coba sebutkan pasal dan ayat berapa yang menjelaskan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat sebagai calon pasangan wapres. Coba ada yang bisa menjawab? Ya, Dewi bisa menjawab. Tolong untuk anak-anak yang lain bisa diam sebentar karena teman kita Dewi akan menjawab pertanyaan dari Ibu agar kalian bisa lebih memahami apa itu tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara. Silakan Dewi jawab pertanyaan Ibu. Jawabannya adalah pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Bu. Yang isinya, calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara. Nah, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Presiden di Indonesia adalah berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden Indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia melalui pemilihan umum yang sering disingkat dengan pemilu. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden ini sendiri dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, Bu. Adapun pihak yang mengajukan nama-nama calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik sesuai dengan apa yang disebutkan dalam pasal 6A ayat 2. Sudah, Bu. Ya, terima kasih kepada Dewi atas jawabannya. Sangat simpel dan pastinya mudah dimengerti oleh teman-teman yang lain. Selanjutnya Ibu akan memberi pertanyaan. Coba sebutkan apa kewenangan lembaga-lembaga negara Indonesia dan sebutkan juga lembaga-lembaga negaranya itu apa saja. Oh, Siska bisa menjawabnya. Baik, silakan Siska untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, yang saya tulis di sini wewenang dan lembaga negara. Yang pertama ada presiden. Presiden beserta wakil presiden merupakan satu lembaga penyelenggara kekuasaan eksekutif tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar. Secara politik, presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR ataupun DPR, melainkan bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilih. Tugas presiden sebagai eksekutif kepala pemerintah ialah memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Selain itu juga membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR, serta mengangkat duta dan menerima duta negara lain dengan persetujuan DPR. Yang kedua ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Tugas dan wewenang MPR adalah untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, memberhentikan presiden dan wakil presiden berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, memilih presiden dan wakil presiden untuk mengisi jabatan bila terjadi kekosongan. Lalu ada menyaksikan pengucapan sumpah presiden dan wakil presiden. Meskipun begitu, sejumlah kegiatan ini bukan merupakan kegiatan yang rutin untuk dilakukan. Yang ketiga ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 20, DPR memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi merupakan kekuasaan untuk membentuk undang-undang, sedangkan fungsi anggaran yaitu kewenangan membahas dan memberi persetujuan atas rancangan anggaran negara yang diajukan presiden dalam bentuk rancangan undang-undang terkait anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Nah, selain ketiga fungsi tersebut, DPR juga memiliki fungsi lain seperti mengusulkan pemberhentian presiden sebagai tindak lanjut hasil pengawasan, memberikan pertimbangan kepada presiden atas pemberian amnesti dan abolisi dan sebagainya. Keempat ada DPD.
Nah, tugas DPD di sini adalah untuk bersifat tambahan dan terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pasal 22D hasil amandemen menegaskan bahwa wewenang DPD antara lain dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan, pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Nah, yang kelima ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Nah, tugas dan wewenang BPK diatur dalam bab 8A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terdiri dari 3 pasal dan 7 ayat, seperti yang tertulis di dalamnya. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang hasilnya akan diserahkan kepada DPR, DPD, serta DPRD sesuai kewenangannya. Kekuasaan ini dikenal dengan sebutan kekuasaan eksaminatif. Nah, yang keenam ada Mahkamah Agung atau MA. Sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketujuh ada Mahkamah Konstitusi atau MK. Nah, selain Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menguji dan meluruskan setiap tindakan lembaga negara yang bertentangan dengan konstitusi melalui proses peradilan. Dalam proses ini, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir ketika putusannya telah final. Yang kedelapan ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan suatu badan kehakiman yang berada pada kekuasaan kehakiman, tapi tidak menyelenggarakan peradilan. Lembaga negara dibentuk dengan tujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim agar kekuasaan kehakiman tetap terkontrol. Terus yang udah Bu, itu yang terakhir. Nah, sekarang saya Bu yang akan akan memberikan pertanyaan kepada Ibu. Coba Ibu sebutkan atau salah Bu. Maksud saya, apakah semua lembaga-lembaga negara itu berwenang untuk merubah perundang-undangan atau membentuk perundang-undangan gitu Bu? Makasih. Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Siska. Pertanyaannya itu, apakah semua lembaga negara berhak atau berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan? Nah, secara teoretik, ada kalanya suatu lembaga atau pejabat membentuk peraturan bukan atas delegasi atau atribusi pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, berdasarkan kewenangan pejabat atau lingkungan jabatan, lembaga sebagai pelaksana fungsi administrasi negara, maka terdapat bentuk keputusan lain yang disebut dengan Beledregel atau peraturan kebijakan. Nah, peraturan kebijakan ini yang sifatnya memiliki kemiripan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga seringkali disebut sebagai peraturan perundang-undangan semu. Namun demikian, Beledregels bukan merupakan peraturan perundang-undangan.